Tapi sebelum nonton videonya, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, kemudian like dan share atau bagikan ya guys. Alhamdulillah jamaah semuanya, kita sudah sampai ke makam Kanjeng Sunan Bonang, salah satu wali sanga yang konon Kanjeng Sunan Bonang itu adalah juga salah satu guru daripada Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan kebetulan ini sudah waktunya mungkin gak terlalu malam, masih sekitar jam 9-an kita sampai ke Bonang. Kalau melihat sejarah, Sunan Bonang itu adalah bernama Raden Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat, putra Sunan Ampel dari Nyi Ageng Manila. Karena Sunan Ampel itu adalah menantu dari Prabu Majapahit, Prabu Brawijaya, maka Sunan Bonang itu adalah cucu daripada Sunan Ampel. Dan ada kisah menarik dalam perjalanan Sunan Bonang ketika itu. Ada salah satu cerita yang menarik juga ketika Sunan Kalijaga sebelum beliau jadi wali pernah mengembara, istilahnya disebut perampok budiman, karena ketika itu Sunan Kalijaga berontak melihat keadaan masyarakat Tuban ketika itu. Perampok budiman merampok hartanya orang yang kaya, yang kikir, yang medit, yang gak mau zakat. Rampokannya tidak dimakan sendiri, tapi dibagikan kepada fakir miskin. Suatu ketika beliau Raden Syahid Sunan Kalijaga, itulah di tengah hutan ada Sunan Bonang berangkat, lagi jalan memakai jubah putih terus memakai tongkat. Dikiranya oleh Sunan Kalijaga tongkatnya itu ada emasnya. Akhirnya orang yang berbaju putih itu adalah dicegat di tengah jalan, terus dirampok, tongkatnya direbut. Orang yang berbaju putih itu terjatuh, tangannya megang rumput sampai rumputnya kecabut. Beliau menangis. Akhirnya ditanya oleh Sunan Kalijaga ketika masih mudanya, kenapa Tuan menangis? Saya menangis karena melihat saya mencabut rumput yang tidak ada manfaatnya saya cabut. Beda dengan rumput kita cabut untuk makanan ternak, ini mah nggak ada kepentingan apa-apa dicabut. Itu saja menangis, jangankan pekerjaan yang lain. Akhirnya Sunan Kalijaga ketika itu masih mudanya, bernama ketika itu nama samarannya itu adalah Brandalokacaya. Kalau saya ingat, Brandalokacaya itu adalah nama nonoman ketika beliau menjadi perampok. Nah, terus seketika itu juga Sunan Kalijaga ternyak terus meminta tongkatnya. Setelah diteliti tongkatnya ternyata terbuat dari kayu, akhirnya tongkatnya dikembalikan. Terus Sunan Bonang atau lelaki berjubah putih tadi memberikan satu wejangan. Nah, apa yang kau lakukan itu seperti orang mencuci baju dengan air comberan. Tujuanmu bagus untuk membagikan kepada masyarakat miskin, tapi kerjamu kurang bagus. Sama dengan orang mencuci. Orang mencuci ini membersihkan, tapi nyucinya bukan pakai air yang bersih, tapi air comberan. Makanya tidak baik. Kalau kamu ingin menghendaki emas, tuh lihat di atas. Jadi ada di situ adalah pohon-pohon yang kayak semacam pohon pulang kaling, ternyata berubah jadi emas. Sunan Kalijaga naik, ternyata diambil, jatuh. Setelah jatuh ditinggal oleh orang yang berjubah putih tadi. Sunan Kalijaga setelah terbangun, beliau mengikuti, mengejar, ingin berguru kepada orang yang berjubah. Tetapi oleh Kanjeng Sunan Bonang, kalau kamu ingin berguru ke saya,
maka kamu harus tunggu di sini di pinggir kali. Beliau menancapkan tongkat, terus Sunan Kalijaga suruh nunggu, sebelum saya datang jangan pecah kembali, jangan beranjak pulang. Makanya selama 3 tahun Sunan Kalijaga itu adalah duduk bertapa bersemedi di tepi kali, sampai setelah 3 tahun selesai baru Kanjeng Sunan Bonang datang dan diangkat menjadi murid. Ilmu